apa ya, penasaran tentang proses pembuatan film ini. Kalau gitu, mari kita saksikan prosesnya. Prosesnya diawali dengan pembuatan naskah film. Saat ini kami berdua sedang membuat naskah film Mangrove Movie mengenai binatang-binatang mangrove. Saya yang membuat naskah filmnya, dan yang di samping saya ini adalah Mas Awin. Dia sedang mengerjakan naskah behind the scene-nya. Untuk naskah film utamanya, saya menampilkan minimal 5 spesies dari binatang-binatang mangrove, yaitu Episisarma, kemudian Alpheus, nanti juga ada Metaplak, Coenobita, dan ada Mudskipper. Selain itu ada juga beberapa kepiting-kepiting mangrove dan hewan-hewan mangrove lainnya yang akan saya tampilkan, seperti nanti ada ular mangrove, kemudian ada juga kepiting jenis Metopograpsus dan lain-lainnya. Kemudian untuk naskah behind the scene-nya mungkin Mas Awin bisa menjelaskan. Ya, peran saya di sini adalah sebagai pembuat naskah untuk film behind the scene dari film utama, film dokumenter tentang binatang-binatang mangrove. Prosesnya yang pertama kali adalah saya mesti mempelajari dulu naskah yang sudah dibuat oleh Mas Aris tadi. Kemudian dari naskah itu saya buat alur ceritanya, mulai dari proses opening, lalu proses pengambilan gambar selama di lapangan, proses closing, juga sampai dengan proses editing. Setelah itu, kami mulai mengadakan persiapan peralatan. Peralatan kami terdiri dari handycam 1 set, televisi, kamera, tripod, dan lainnya yang akan kami bawa dengan menggunakan mobil. Kami harus memastikan bahwa semua peralatan sudah kami bawa. Sore itu, kami berangkat ke Jepara. Kami memberi nama kegiatan ini dengan Mangrove Movie. Mangrove Movie berarti film tentang mangrove. Kita mau berangkat ke Jepara, dan ini adalah logo kita, Mangrove Movie. Ke Semarang. Berangkat Jepara. Kami mau Dimulai sekarang. Sampai jumpa di Jepara. Dah. Petualangan pun dimulai. Perjalanan ke Jepara akan memakan waktu hingga 2 jam. Di tengah jalan, sang sutradara sempat menerima telepon dari wartawan yang berniat meliput kegiatan ini. Saat ini, kami telah sampai di perbatasan antara Kudus dan Jepara. Kita harus belok ke kiri. Lewat anu apa namanya, lewat anu jalan bergelombang, padahal aku lebih dan di sini loh. Menjelang maghrib, kami sampai di asrama mahasiswa Undip Jepara. Disinilah kami akan menginap. Apa sih dah? Iki urang metu.
nyampe. Kami segera menurunkan barang-barang dan menyiapkan untuk acara berikutnya. Setelah itu, cek peralatan kami lakukan. Kami harus memastikan bahwa peralatan yang dibawa dari Semarang tak ada yang tertinggal. Empat. Satu payung masuk di udah. Dua itu tiga. Kosong. Steker. Steker. Kalau panjang kabeh. Steker. Koordinasi dengan tim Jepara segera dilakukan. Tim Mangrove Movie Jepara menyambut kami dan mencocokkan jadwal kegiatan. Ini sekarang. Kemudian kami mulai mengangkat meja dan kursi dan mengatur ruangan. Jam menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah mandi, sekarang waktunya makan malam. Sekarang saya sama teman-teman satu tim mau makan dulu ya. Yuk. Hah? Sekarang saya sedang makan sama teman-teman. Itu sih bagian terbuka pada selesai. Makan malam penting sekali, karena setelah ini kami akan segera ke lapangan dan memulai mencari biota. Sesaat kemudian, kami rapat kecil untuk berkoordinasi akhir. Rapat ini membahas tentang kesiapan peralatan, job description, jadwal kegiatan, dan lain-lain. Rapat dilanjutkan dengan pembagian koka. Ini apa? Kalinya belum ada, nanti minta sama Mas Babul. Sekarang saatnya ke lapangan. Malam ini, kami akan mencari binatang-binatang mangrove di hutan mangrove Tanggul Telari Jepara. Lagi mau mempersiapkan buat ke lapangan. Saya juga nih memakai sepatu mangrove ini namanya. Kayak sepatu bola tapi ya kayak gini. Sekarang kita mau berangkat ke Tanggul Telari, mau mencari biota di sana. Edi. Oke deh, kita berangkat nih. Tanggul Telari tak terlalu jauh dengan asrama. Perjalanan akan memakan waktu setengah jam. Kami naik motor berboncengan. Suara deru motor kami terdengar menderu di gelapnya malam. Akhirnya kami sampai. Setelah briefing sebentar, kami segera memasuki lumpur-lumpur mangrove. Ternyata susah juga nih jalan di mangrove. Di sini sedang mencari ikan geluduk buat. Tujuan kami malam ini adalah mengambil sampel binatang mangrove untuk segera kami angkat ke ruang simulasi. Malam hari bergulat di lumpur mangrove. Hal ini terasa sangat mengasihkan. Sambil bersendau gurau, kami terus mencari binatang-binatang mangrove.
Serius tapi santai, itulah moto kami. Kala itu, kami sempat disibukkan dengan adanya kepiting besar yang lepas dan masuk ke lubangnya. Kepiting ini sudah kami tangkap, namun dia melepaskan dirinya. Kepiting ini adalah jenis kepiting Grapsidae, namanya Episesarma sp. Malam semakin larut, buruan kami tampung di ember. Kita ini habis mencari albius, dapat sekitar 20-an. 20 setelah ini kita mau mencari kepiting apa? Koinobita di pasir di dekat pantai. Setelah itu, kami mulai berburu Coenobita sp si kelomang darat yang hidup di sekitar pantai. Saya sudah lihat satu, ini lihat kepiting airway. Saya akan mencoba menangkapnya. Di sini bisa dilihat, ini adalah cangkang keongnya dan ini adalah kepitingnya. Saya akan coba melepaskan kembali ke pasir agar dia bisa ke arah darat. Setelah semua binatang mangrove kami dapatkan, kami segera kembali ke asrama. Saat ini, kami sedang membuat setting untuk syuting ruangan besok. Kami harus mendesain habitat binatang mangrove semirip mungkin dengan aslinya. Simulasi ruangan ini dilakukan agar kami mendapatkan gambar binatang mangrove secara lebih mendetail lagi. Hal yang tak mungkin bisa kami lakukan kalau kami menshootnya langsung di lapangan. Selamat malam. Kami berdua sedang menyeting untuk syuting ruangan besok pagi, dan ini adalah simulasi buatan agar kita memudahkan untuk pengambilan gambar, karena tahu sendiri di alam sangat sulit sekali untuk mengambil jam-jam 1 malam ini. Setelah cukup istirahat, pagi harinya kami memulai syuting ruangan. Ruangannya ini ada Mas Aris, ada Mas Devi, ada Mas Adi, dan Mas Babul. Nah, di sini Mas Aris sedang ya. Agak fokus. Mungkin Mas Aris bisa menceritakan apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Ya, terima kasih. Sekarang kami sedang mencoba menshoot kepiting, ini biru. Jadi prosesnya ini kamera, ada kamera. Kamera itu menshoot kepitingnya yang dengan disinari oleh
lampu merah itu. Kemudian dari kamera kabelnya itu dimasukkan ke televisi biar kami bisa melihat bagaimana proses gambarnya itu di televisi, apakah bagus apa tidak, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di samping saya ini ada Mas Hadi, dia sebagai pencatat adegan. Monggo Mas Hadi mungkin bisa menjelaskan untuk mencatat adegan gimana caranya. Jadi ketika ruang film mulai berputar, kita ambil take dengan ini. Ini di sini ada hari keberapa, tanggal keberapa, ini take keberapa, dan ini gimana? Spesies keberapa? Yang di objek apa? Kemudian setelah ini dicatat di dalam ini list ini. Nah, setelah itu ini fungsinya sebagai editing waktu pasca pembuatan CD nanti. Gitu saja. Kemudian sini ada Mas Deki, dia adalah sebagai kameramen di sini. Ya. Silakan Mas Deki, coba jelaskan apa yang dilakukan sini. Di sini sih saya cuma itu saja sih, mengambil gambar dan momen-momen dari kepiting itu. Saya kira itu. Oh, gitu. Terus sini kita ada Mas Babul, dia sebagai lighting atau seksi penerangan biar gambarnya mungkin lebih terang ya Mas Babul ya. Sebelum syuting, kru kami melakukan persiapan akhir setting habitat ikan gelodong. Ini sedang membuat simulasi agar nampak seperti alamiah. Jadi ya begini. Sudah alamiah, kita baru taruh di hutan sini. I'm dead. Empat jam kemudian, syuting ruangan pun selesai. Kami memutuskan untuk rehat dan makan siang. Sekarang saya sedang berada di pantai belakang asrama dan sama rekan tim Mangrove Movie akan menuju ke arboretum yang letaknya ada di belakang kampus Terlalu. Kira-kira dari sini jaraknya sekitar setengah kilo, dan mari kita jalan. Sore harinya, kegiatan diteruskan dengan syuting lapangan di hutan mangrove Teluk Awur. Dengan berjalan menyusuri pantai, kami sempat bersendau gurau. Matahari sore terasa sangat akrab menerpa wajah kami. Proses syuting pun dimulai, namun agaknya terjadi kesalahan. Kayaknya ada yang salah. Oh, sini ada Mas Aris. Ini sekarang saya sedang berada sama Mas Aris, dia adalah sutradara dari Mangrove Movie. Mungkin Aris bisa menjelaskan apa sih yang melatar belakang Mas Aris membuat film. Iya, terima kasih Mas Hadi. Pembuatan film Mangrove Movie ini jadi latar belakangi atas internasional, ya. Hasil yang didapatkan dari film ini nantinya akan disebarluaskan oleh ke berbagai instansi
udah mau bikin gambar lagi. Dan setelah diulang beberapa kali, akhirnya didapatkan gambar yang diinginkan. Kamera rolling. And action. Bahkan ilmu yang bermanfaat, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, dan salam. Selesai mensyuting pembawa acara, kami mencari UKSP untuk difilmkan. Uka adalah kepiting lucu. Sang sutradara memberi penjelasan apa itu Uka. Ini adalah uka jantan. Uka jantan itu capitnya besar sebelah. Ini capit kanannya lebih besar daripada capit kirinya. Ini kirinya. Kemudian abdomennya agak lancip. Ini. Kemudian yang dipegang Mas Tommy ini uka betina. Uka betina itu capitnya sama. Dua capitnya sama, belakang capitnya sama, ini sama ini. Dan abdomennya itu agak membundar. Ini. Setelah semua proses syuting selesai, kami beristirahat sambil bermain balap uka. Caranya mudah sekali. Masing-masing kru harus membuat ukanya berlari secepat mungkin ke garis finish. Tidak boleh pakai tangan, tapi ditiup dengan nafas. Permainan ini mengasyikkan sekali. Semua kru film sangat menikmatinya. wah, uka saya kalah. Dan sekarang dia sedang masuk pit stop. Sekarang ada 3 besar Mas Tommy, memperebutkan juara 1, 2, 3. ada Mas Tommy, Mas 1, Becky, dan Mas Roro. 2, 3. Ayo, 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 ayo. Ayo teman masih. Ayo cepat juru sikatan. Sama juru sikatan. Ayo. Nah, gak kuat dia. Malam harinya, jam 8 malam, kami masih melakukan syuting ruangan lagi. Tapi kru film kami terlihat masih sangat lelah. Hal ini diakibatkan karena siang dan sore tadi mereka harus menshoot binatang-binatang mangrove di hutan mangrove Jepara. Selesai syuting ruangan, kami meneruskan kegiatan ini dengan kembali ke hutan mangrove Teluk Awur serta mengambil binatang-binatang mangrove lagi. Target kami adalah Alpheus sp. Sebenarnya Alpheus itu hewan malam, jadi mereka keluar malam hari, tapi ketika mereka melihat manusia atau binatang yang mengganggu mereka, mereka akan masuk ke dalam lumpur. Satu cara adalah membuat mereka stres, jadi mereka dibuat stres dengan cara membuat substrat itu menjadi agak keruh gitu. Kita lihat nanti aja ya. Ini lihat capit mereka, dan ini nah, kita udah dapat satu, kita cari yang lain. Setelah selesai, kami istirahat sebentar sambil berunding untuk kegiatan berikutnya.
pencarian 2 jam akhirnya ini yang kita dapat. Setelah semua binatang mangrove kami dapatkan, kami segera kembali ke asrama. Sekarang kita akan mengadakan upacara penutupan. Sekarang saatnya upacara penutupan. Farid sang koki memasak makanan untuk kami. Dia adalah koki hebat. Masakannya terasa sangat pas dan nikmat di lidah kami. Semua kru terbuai dengan kelezatan masakannya. Belum dibakar, diolesi sambal kecap yang udah disasi. Bumbunya apa saja itu Bang Farid? Bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis. Setelah setelah rata, kemudian dipisahkan, lalu ditiriskan. Ini apa Mas Aryo? Itu sambal tomat, yaitu bumbunya garam, terasi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, terus tomat. Terus digerus hingga halus. Pagi harinya, setelah semua kru makan pagi, kami bersih-bersih ruang simulasi. Hari ini untuk simulasi ruangan sudah selesai, terus kita sekarang sedang beres-beres. Oh, cuma 2 ya, tapi ya beres-beres ya. Yang lain kan bagaimana ya? Haji, berat. Ayo, nanti apa? Secara bergotong royong, kami membersihkan akuarium, ember, dan peralatan kotor lainnya di luar asrama. Salah satu kru film kami sedang mengecek peralatan. Dia mencek ulang apakah ada peralatan yang hilang selama kegiatan berlangsung. Ini hari terakhir di Jepara, kita mau pulang. Dari sini sedang mengecek perlengkapan terakhir, apakah masih utuh atau ada yang kurang. Tampaknya semua perlengkapan sudah ada semua. Acaranya udah selesai, terus kita mau pulang ke Semarang. Sampah hasil sisa dari kegiatan mangrove movie ini saya akan buang. Kami sedang mengamati barang-barang dan saya mencoba memfoto anak-anak yang ngobrol. Bulan. Aduh siapa? Oh iya, sudah selesai mau ke mobil. Habis ini saya nanti masih bersih-bersih meja. Sebelum berangkat, kami berdoa
dan meneriakkan yel-yel. Yo, tapi yang tadi judulnya Mangrove Movie. Yeah. Oke. 1, 2, 3. Mangrove Movie. Sama-sama yuk. Masalah ya Kak. Acara pun selesai. Siang itu kami kembali ke Semarang. Dadah. Pelan. Sampean ya kudu ngerti masjid kae niko. Ning masjid pokoke ngliwati masjid niko kae ra. Nah, terus Kayaknya tersesat nih gara-gara ada perbaikan jembatan. Di situ malah ada traktor. Nggak tahu itu apa jalan. Namun perjalanan kami tidak mulus. Di tengah perjalanan, kami sempat tersesat. Setelah berputar-putar di pedalaman Jepara, akhirnya jalan keluar kami temukan. Ini kan kemarin nih gara-gara ngejenguk temen gitu kan. Tau gak sih yang Jayus? Ketemu. Bukan ngomongin temen yang lagi sakit liatinnya, malah semangat ngomongin mobil baru yang itu baru dari Mitsubishi Kuda New Grandia ya. 2 jam kemudian, kami sampai di Semarang. Musafir ya. Akhirnya nyampe. Proses syuting Mangrove Movie telah selesai. Setelah ini, kami harus mensortir gambar pada proses editing. Satu harapan yang tersisa di hati kami, semoga hasil film ini bisa dinikmati masyarakat secara luas agar mereka sadar betapa indahnya hutan mangrove dan binatang-binatangnya. Anak-anaknya pasti asik-asik, tapi satu kalau malam mereka pasti minta data, minta makanan dan sebagainya. Pesan-pesan selama saya ikut Mangrove Movie, saya sebagai koki, yaitu juru masak. Semalam saya masak ikan bakar dengan menu yang spesial. Ikan bakar itu saya bakar dengan resep-resep khusus. Ternyata pembuatan film itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan sayang saya hanya jadi stuntman, jadi cuma di belakang layar. Dan yang paling berkesan adalah saya bisa melihat lubang luka. Ini tuh namanya kerja paksa, kerja rodi. Bayangin aja setiap malam tuh dicampuri sama sutradaranya. Sampai saya turun 5 kilo ini loh. Wah, susah. Action. Cakap nyamuk deh, vital gede. Terus terang, saya belum biasa di depan kamera, jadi saya masih grogi. Yang jelas kamera, saya grogi. jelas saya tugas sebagai taker, dan bila Anda melihat tangan saya megang taker itu, di jempolnya itu ada hitam-hitam, itu adalah karena saya menghapus jempol ketinggalan. Jadi sudah asik banget
makan teratur, cuma kurang tidur dan jarang mandi, itu aja. Saya cukup terkesan ikut Mangrove Movies ini. Melalui acara ini saya bisa melihat berbagai spesies yang ada di mangrove secara langsung. Kenalkan, saya Tommy, juara 1 lomba balap KSP. Pokoknya acaranya keren, punya keren, semua keren banget, keren sekali, keren abis. Mangrove Movie emang keren. Keren banget ya. Action. Ya pemirsa, itulah tadi binatang-binatang mereka. Hanya tidak hanya bentuk mereka yang unik, tetapi tingkah laku mereka pun unik juga. Masih banyak lagi binatang mangrove yang belum ada sebelum kita. Nah, mereka tidak kalah menarik dengan kekayaan dan kita. Semoga, aduh. Ambil. Dapat. Awas hati-hati. Aduh, rakyat orang itu saya. Ini. Lupa. Action. Salam ibang pemirsa. Ini namanya Metamorphosis. Land action. Bagaimana filmnya bisa menarik kan? Bagaimana pemirsa? Filmnya menarik kan? Mungkin dari Luas ya.